Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dinaungi rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini masih bisa untuk bertemu di kajian rutin kita, meskipun dalam keadaan pandemi yang belum juga mereda, tapi kita masih bersemangat untuk melakukan kajian meskipun melalui media virtual atau media online. Mudah-mudahan dengan semangat kita untuk tetap belajar dan mengkaji tentang agama Islam, tentang isi kandungan Al-Quran, Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita luangkan waktu kita untuk memahami beberapa ayat Al-Quran, khususnya yang ada di dalam surat Al-Ghasyiyah, surat yang ke-88, salah satu surat dari juz yang ke-30 atau juz Ammah. Surat Al-Ghasyiyah ini termasuk surat kategori Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke kota Madinah. Surat ini turun di kota Mekah dan disampaikan oleh Rasulullah kepada masyarakat Mekah pada saat itu, yang kemudian menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat Mekah. Surat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Mekah pada saat itu, dan sekarang kepada semua umat manusia, termasuk kepada kita umat Islam. Allah bertanya di dalam ayat yang pertama surat Al-Ghasyiyah ini dengan kalimat Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka, sudahkah datang kepada kalian al-hadis, yaitu berita, informasi atau kabar yang menggemparkan, kabar yang membuat heboh, berita yang sangat dahsyat pengaruhnya bagi kehidupan manusia pada saat itu dan juga mungkin pada masa sekarang. Kalau kita bertanya tentang berita yang menghebohkan, berita yang sangat dahsyat pada saat ini, mungkin adalah berita tentang betapa dahsyatnya pandemi COVID-19 yang muncul sejak tahun 2020 sampai saat ini, belum juga mereda dan belum juga hilang, dan bahkan semakin mengganas, sehingga korban akibat dari pandemi COVID-19 ini sudah di atas angka 2 jutaan di seluruh dunia. Dan di Indonesia, di negeri kita, juga terjadi ledakan
yang cukup luar biasa sehingga menimbulkan kehebohan di masyarakat Indonesia. Sehingga mungkin kalau kita ditanya apakah kalian sudah mendengar tentang berita yang menghebohkan, mungkin jawaban kita tadi itu adalah berita tentang pandemi COVID-19 ini. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan berita yang menghebohkan? Bukan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Berita yang menghebohkan yang pada saat itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW agar disampaikan kepada masyarakat Mekah dan juga disampaikan kepada kita semua adalah berita yang ketika disampaikan oleh Rasulullah kepada masyarakat Mekah, Rasulullah dianggap sebagai orang gila, dianggap sebagai orang yang tidak waras, dianggap orang yang kena penyakit hilang ingatan karena menyampaikan berita yang menghebohkan ini. Apa sebenarnya berita yang menghebohkan itu? Yaitu tentang al-ghasyiyah. Sehingga kalimat pertanyaan Allah tadi yaitu hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepada kalian berita informasi tentang al-ghasyiyah? Lantas apa yang dimaksud dengan al-ghasyiyah itu? Allah kemudian menggambarkan tentang al-ghasyiyah itu di ayat-ayat berikutnya. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-ghasyiyah, bisa kita lihat dari surat al-ghasyiyah di ayat yang ke-25, ayat yang ke-26, kemudian ayat yang kedua, dan juga ayat yang ke-6. Apa al-ghasyiyah itu? Disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-25. Surat al-ghasyiyah atau al-ghasyiyah itu adalah inna ilaina iyabahum. Jadi al-ghasyiyah itu adalah sesungguhnya pada kami Allah lah mereka manusia akan kembali. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Allah menegaskan bahwasanya kita manusia hidup di dunia ini bukanlah hidup yang sesungguhnya. Bukanlah hidup yang selama-lamanya. Ada batas kehidupan kita di dunia ini yang tidak terlalu lama. Kita hidup di dunia ini paling lama itu hanya 80 atau 90 bahkan mungkin 100 tahun. Tidak banyak yang lebih dari itu. Sesudah kita menyelesaikan hidup di dunia ini yang hanya sekitar 80 sampai mungkin 100 tahun, maka kita akan kembali kepada Allah. Artinya kita akan mengalami kematian. Dan sesudah manusia itu mengalami kematian, maka manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya manusia ini adalah miliknya Allah. Maka ketika ada saudara kita yang meninggal, kita pun mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya kita semua itu adalah miliknya Allah. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-ghasyiyah itu artinya adalah bahwasanya semua manusia besok akan mengalami kematian dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna al-ghasyiyah yang kedua disebutkan pada ayat yang ke-26. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami Allah lah untuk menghisab, meminta pertanggungjawaban kepada mereka, kepada manusia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita pahami ayat yang ke-26 ini,
kelanjutan dari ayat yang ke-25 di mana ketika manusia telah mengalami kematian kembali kepada Allah, maka mereka akan menghadap kepada Allah. Manusia akan menghadap kepada Allah. Apakah hanya sekedar menghadap begitu saja? Ternyata di ayat yang ke-26 ini dijelaskan tidak. Lantas untuk apa manusia itu menghadap kepada Allah? Allah tadi menyebutkan bahwa manusia akan dihisap, dimintai pertanggungjawaban terhadap semua kehidupannya ketika di dunia. Tidak ada satupun yang luput dari permintaan pertanggungjawaban Allah kepada manusia. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini kepada masyarakat Mekah, bahwasanya besok di akhirat akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, semua masyarakat Mekah mengingkari ayat ini dan mengingkari berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah dikatakan sebagai orang yang mengigau, orang yang bermimpi, orang yang tidak waras, yang menyampaikan berita yang tidak benar. Karena mereka tidak percaya bahwasanya besok ada hari pertanggungjawaban. Tapi Allah tadi menjelaskan bahwasanya summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kewajiban kami Allah lah besok akan menghisab, meminta pertanggungjawaban kepada mereka, kepada semua manusia. Nah, untuk itu saudara-saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ya, karena Allah sudah menyampaikan beritanya seperti itu, ya mari kita persiapkan hidup kita di dunia ini sebaik-baiknya agar besok kita bisa memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pula. Dan alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayangnya kepada umatnya, begitu sayangnya kepada kita semua, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi bocoran, memberi informasi kepada kita apa yang harus kita persiapkan yang besok akan ditanya oleh Allah kepada kita semua. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa amalihi min aina tasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Inilah bocoran yang diberikan oleh Rasulullah yang harus kita persiapkan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah besok besok di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? La tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba besok pada hari kiamat sehingga Allah menanyakan kepada mereka tentang beberapa hal. Apa yang akan ditanya oleh Allah pada saat itu? Yang pertama, an umurihi fima afnah. Manusia akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Hidup di dunia yang diberikan oleh Allah waktu yang 80 tahun, 90 tahun, atau bahkan ada yang 100 tahun. Itu digunakan untuk apa? Diisi dengan apa? Apakah umurnya
diisi dengan kebaikan-kebaikan sehingga dia menjadi orang yang terbaik di antara manusia, ataukah umurnya diisi dengan hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna, bahkan diisi dengan kemaksiatan dan dosa. Besok akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kita jangan merasa senang dan merasa berbahagia ketika kita itu diberi waktu kehidupan sampai masa sekarang, sampai pada usia 70 tahun, 80 tahun, kita senang karena bisa menikmati hidup di dunia ini lebih panjang, lebih lama. Yang dikira itu membahagiakan. Kenapa? Karena besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ada satu ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-178. Allah mengingatkan wala yaksabannalladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyajdadu isman walahum adzabum muhin. Wala yaksabannalladzina kafaru, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang ingkar terhadap Allah, orang yang suka berbuat maksiat, orang yang menyia-nyiakan kehidupannya hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, dan bahkan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan dosa, itu menyangka bahwasannya mereka diberi tangguh, mereka diberi usia yang lebih panjang, usia yang melebihi dari usia orang lain, sehingga hidup di dunia ini lebih panjang. Itu lebih baik bagi mereka. Padahal innama numli, kata Rasulullah, sesungguhnya kami Allah memberi tangguh kehidupan, memberi usia yang lebih panjang kepada mereka, itu tidak lain adalah liyajdadu isman, hanyalah supaya mereka bertambah dosa-dosanya. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka akan diberi azab yang menghinakan. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sampai hari ini oleh Allah diberi kesempatan masih bisa menjalani kehidupan dengan baik, kehidupan sampai pada masa saat ini dengan berbahagia, jangan merasa bebas dahulu. Kalau kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang tidak baik, justru akan menambah dosa-dosa kita. Tapi kalau kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain, yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka tentu isi kehidupan kita itu penuh dengan kebaikan. Sehingga ketika kita besok kita ditanya oleh Allah tentang umur yang telah kita gunakan di dunia ini, maka kita akan bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Ini bocoran yang pertama. Jadi Allah akan bertanya kepada manusia tentang umur manusia ketika hidup di dunia digunakan untuk apa. Kemudian yang kedua, Allah bertanya kepada manusia wa'an ilmihi fima fa'al. Allah akan bertanya kepada manusia tentang ilmu yang ia dapatkan, apakah ilmu itu sudah diamalkan ataukah belum. Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika manusia itu lahir di dunia ini, manusia itu adalah makhluk yang tidak tahu apa-apa.
Tidak ada manusia yang begitu lahir terus langsung pandai, langsung menjadi seorang yang ahli. Tidak ada, semuanya tidak tahu apa-apa ketika masih bayi. Allah menyampaikan ayatnya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah mengeluarkan kamu manusia dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu apapun. Wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afidah. Dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran. Sehingga dengan pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran itu kemudian kalian akan berkembang menjadi makhluk, berkembang menjadi manusia yang berpengetahuan, manusia yang mempunyai ilmu. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, karena itulah manusia kemudian berilmu. Manusia kemudian belajar dalam kehidupan ini, menuntut ilmu, mempunyai ilmu. Nah, ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, itu besok pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah ilmu itu sudah diamalkan? Ilmu itu sudah disampaikan, ilmu itu sudah dipraktekkan. Ataukah ilmu itu hanya menjadi sekedar pengetahuan saja? Tentu ini tidak hanya ilmu di bidang keagamaan. Semua ilmu yang kita miliki, apakah sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu itu kemudian memberi kemanfaatan bagi kehidupan manusia, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Lebih-lebih ilmu keagamaan. Oleh karena itu, di dalam kita beragama ataupun di dalam kita menjalani kehidupan ini, jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tanpa kita landasi dengan ilmu. Sehingga Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti, mengerjakan apa yang kalian tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran semuanya besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka pertanyaan yang besok akan diajukan oleh Allah tentu akan semakin berat dan semakin tinggi. Dengan adanya pertanyaan ini, jangan lantas kemudian kita punya pikiran, kalau begitu enak menjadi orang yang bodoh. Kalau begitu enak menjadi orang yang tidak mempunyai ilmu. Tentu tidak demikian. Kalau ada yang punya pandangan seperti itu, maka itu artinya dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Kalau orang tidak mempunyai ilmu kemudian menjadi orang yang bodoh, dia akan menjadi orang yang tersesat. Orang yang tidak tahu jalan karena dia tidak mempunyai pengetahuan di dalam kehidupan ini. Maka manusia memang selalu dituntut untuk belajar dan kemudian mengamalkan ilmu yang dimilikinya itu. Apalagi di dalam kehidupan beragama, berilmu itu sangat ditekankan. Berilmu itu sangat diutamakan. Sehingga jangan sampai seseorang menjalankan kehidupan keberagamaan, keberislaman, melakukan ibadah-ibadah itu tidak berlandaskan kepada ilmu. Sebab orang yang beribadah tanpa dilandasi ilmu, dia akan lebih banyak merusaknya daripada membuat kebaikan.
Orang yang sholat bila tidak mempunyai landasan ilmu, maka sholatnya bisa menjadi ngawur. Maka perlu belajar ilmu sholat. Dan kalau sudah belajar ilmu sholat, maka harus dikerjakan, harus diamalkan. Sehingga ilmu sholat itu tidak hanya menjadi pengetahuannya saja. Orang belajar tentang berpuasa misalkan, maka dia harus tahu ilmu tentang berpuasa. Orang menunaikan ibadah haji pun harus belajar tentang ilmu berhaji. Sehingga ibadah-ibadah yang dilaksanakannya nanti benar-benar ibadah yang dilandaskan kepada ilmu. Agar ibadahnya tidak menjadi ibadah yang rusak. Sebaliknya, orang yang berilmu tanpa diamalkan, maka itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau beramal tanpa dilandasi ilmu itu akan rusak. Sedangkan orang yang berilmu tanpa diamalkan, maka ia ibarat pohon yang tidak berbuah. Nah, inilah pentingnya orang berilmu di dalam berislam. Dan kalau sudah berilmu, sekali lagi hendaknya diamalkan agar besok ketika Allah bertanya kepada dirinya tentang ilmu yang dimilikinya, apakah sudah diamalkan ataukah belum, bisa kita jawab dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian bocoran ketiga yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita tentang apa yang besok akan ditanya oleh Allah adalah wa amalihi min ainat tasabahu wa fima anfaqah. Manusia akan ditanya tentang hartanya. Terkait tentang harta yang ditanyakan oleh Allah ini ada dua pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pertama yaitu min ainat tasabah. Dari mana manusia memperoleh harta kekayaan yang dimilikinya itu? Dan bagaimana cara dia untuk memperolehnya? Apakah harta yang dimilikinya itu diperoleh dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara mengkorupsi, mengambil hak yang bukan miliknya, atau dari mana? Jangan berbangga dulu ketika di dunia ini menjadi orang yang kaya raya, hartanya berlimpah ruah. Seakan-akan tidak ada pertanyaan di hadapan Allah besok. Sangat berat pertanyaannya. Dari mana? Bagaimana cara memperoleh harta itu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-188 Allah menyatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian kamu mengambil, memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Jadi Allah melarang kita itu mengambil harta yang bukan milik kita. Harta diambil dengan cara yang tidak benar, dengan mencuri, mengkorupsi, memanipulasi, merampok, merampas. Ini tidak boleh. Karena besok akan dimintai pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kadang manusia hidup di dunia ini tidak peduli dengan cara apakah baik ataukah benar. Yang penting baginya adalah memiliki harta sebanyak-banyaknya. Itulah orang yang rakus, itulah orang yang serakah. Orang yang tidak puas dengan rezeki yang diberikan oleh Allah sehingga dia ingin menambah harta kekayaan itu sebanyak-banyaknya. Kalau perlu seluruh harta di dunia ini menjadi miliknya dengan cara apapun, apakah itu benar ataukah salah, dia tidak peduli. Itulah kerakusan yang menjadi watak manusia, yang menjadi karakter manusia. Diberi emas 1 gunung, pasti dia akan minta emas 2 gunung. Sehingga manusia memang suka untuk menumpuk-numpuk harta. Dan harta yang ditumpuk-tumpuk itu terkadang dia dapatkan dengan cara-cara yang tidak benar.
Apakah kita tidak boleh memperkaya di dalam hidup ini? Oh boleh. Allah tidak melarang, bahkan Allah sangat senang kalau ada di antara hambanya itu yang kaya raya. Asalkan kayanya, banyaknya harta itu dia dapatkan dengan cara yang benar dan besok siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat, orang yang hartanya banyak, hartanya berlimpah, pertanggungjawabannya lebih berat di hadapan Allah. Sehingga ada sahabat Rasulullah itu ya yang diberitahu oleh Rasulullah, itu sahabat yang punya kekayaan yang berlimpah. Sahabat ini diberitahu oleh Rasulullah kalau besok itu masuk nerakanya itu terakhir sendiri. Masuk neraka, masuk surga. Jadi besok masuk surganya itu terakhir. Loh, kenapa kok masuk surganya terakhir? Karena hartanya sangat banyak sehingga pertanyaannya besok ya jadi lama gitu ya. Di hadapan Allah itu pertanggungjawabannya menjadi lama. Nah, saking takutnya terhadap hal itu, kemudian akhirnya harta yang dimilikinya itu kemudian dia sodakokan, kemudian dia infakkan agar besok tidak menjadi beban pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak manusia sekarang itu yang menumpuk-numpuk harta sedemikian banyaknya, tidak peduli dengan keadaan orang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait tentang harta ini adalah wafima anfaqo. Kemudian harta yang kau miliki itu, yang kau dapatkan yang begitu banyak itu, kau gunakan untuk apa? Engkau belanjakan untuk apa? Apakah untuk berfoya-foya menikmati kehidupan di dunia ini? Engkau habiskan, engkau hambur-hamburkan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia ini, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan yang tidak benar. Dengan menggunakan harta itu engkau kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ataukah harta itu engkau gunakan untuk menolong sesama, engkau berikan untuk jalan kebaikan, engkau gunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas ibadah dan fasilitas masyarakat. Semua akan ditanya oleh Allah. Nah, di mana harta yang kita miliki saat ini? Apakah harta yang kita dapatkan itu harta yang baik, harta yang halal, dan apakah harta yang kita miliki itu sudah kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya besok bisa untuk mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki, sehingga kita besok tidak mendapatkan kesusahan dan kesulitan ketika ditanya oleh Allah tentang harta yang kita miliki. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kemudian bocoran pertanyaan yang keempat, Rasulullah menyatakan wa an jismihi fima ablah. Kita akan ditanya tentang capeknya, lelahnya tubuh kita di dalam hidup di dunia ini untuk apa atau karena apa. Tidak ada manusia ini yang tidak mengalami kelelahan, tidak mengalami rasa capek dalam hidup ini. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah kita capek, kita lelah dalam hidup ini karena melakukan apa? Ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Jangan sampai lelahnya kehidupan kita, lelahnya, capeknya hidup kita ini karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak bermanfaat. Hendaknya lelah dan capeknya kita dalam hidup ini adalah lelah
yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelah yang mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Ada contoh kelelahan yang sangat disukai oleh Allah. Antara lain adalah lelah karena berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Lelah karena mendakwahkan agamanya Allah. Atau juga lelah karena menjalankan ibadah, lelah karena beramal soleh, atau juga lelah karena mendidik anak, mencari nafkah untuk keluarga. Atau juga lelah karena belajar, menuntut ilmu. Dan bahkan juga mungkin lelah karena menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh pertolongan kita. Itu adalah kelelahan-kelelahan yang disukai oleh Allah, rasa capek yang disukai oleh Allah. Sehingga apabila itu kita lakukan dalam kehidupan ini, besok di hadapan Allah kita bisa untuk memberikan jawaban yang terbaik. Nah, itulah yang besok harus kita pertanggungjawabkan, yang besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala menurut informasi, menurut bocoran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal yang akan ditanya kepada manusia. Pertama yaitu tentang umur kita. Kedua tentang ilmu yang kita miliki. Ketiga tentang harta yang kita miliki. Dan keempat tentang rasa capek, rasa lelah yang kita alami. Tentu selain 4 ini masih banyak hal-hal yang akan ditanya, tapi paling tidak mari kita persiapkan jawaban-jawaban untuk 4 hal tersebut besok di akhirat. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian ketika manusia itu ditanya oleh Allah tentang berbagai pertanyaan, termasuk tentang 4 hal itu, maka makna al-ghasyiyah yang ketiga kemudian disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang kedua. Wujuhu yawma idin khasyiyah. Pada hari itu ketika Allah meminta pertanggungjawaban kepada manusia, maka pada saat itu ada manusia yang wajahnya tertunduk malu, wajahnya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia merasa malu, merasa terhina di hadapan Allah? Karena dia merasa mengkhianati Allah. Karena dia merasa bersalah terhadap Allah. Oleh Allah diberi umur yang panjang, diberi usia sampai 90 tahun, diberi usia sampai 60, 70, bahkan 100 tahun. Tapi ternyata usianya itu tidak dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi justru digunakan untuk hal-hal yang negatif. Maka ketika ditanya oleh Allah, dia tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan Allah sehingga dia merasa malu, wajahnya tertunduk, terhina. Malu terhadap dirinya dan juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin naimah. Pada saat itu ada wajah-wajah yang tertunduk malu, terhina di hadapan Allah. Ketika ditanya tentang ilmu yang dia miliki pun, ia tidak bisa menjawab dengan baik apakah ilmu itu sudah diamalkan ataukah belum. Ketika dia ditanya oleh Allah tentang harta yang dimilikinya pun, dia tidak mampu untuk menjawab dengan baik dari mana dia dapatkan harta dan untuk apa harta itu dihabiskan, dia gunakan. Begitu juga ketika dia ditanya tentang lelah dan capeknya dalam hidup ini, dia tidak mampu untuk menjelaskan kenapa capek, kenapa dia lelah dalam hidup ini, dia melakukan apa dalam hidup ini. Karena itulah sekali lagi
wujuhu yauma idin khosyi'ah. Tampak pada saat itu wajah-wajah manusia yang terhina, tertunduk, malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok orang yang demikian itu. Dan mudah-mudahan kita semua mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Allah, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Maka tidak ada kata lain kecuali mari hidup ini kita gunakan untuk mempersiapkan pertanggungjawaban itu. Dan mudah-mudahan kita akan menjadi wujuhu yauma idin naimah. Menjadi manusia yang pada hari itu wajahnya tampak berseri-seri di hadapan Allah, tampak berbahagia, tampak senang, karena kita mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah dengan sebaik-baik. Sehingga pada saat itu wajah kita menjadi sumringah, wajah kita menjadi tersenyum, berbahagia, karena keberhasilan kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-ghasyiyah. Oleh karena itu para ahli tafsir kemudian mengartikan al-ghasyiyah itu sebagai hari kiamat, hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban di akhirat besok. Dan berita tentang hari akhirat itu adalah berita yang sangat menggemparkan. Karena banyak manusia yang pada saat itu tidak percaya akan adanya hari kebangkitan sesudah manusia ini mati. Bahkan mungkin sampai sekarang masih banyak di antara manusia itu yang kurang yakin atau bahkan tidak yakin sesudah manusia ini mati besok akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya sehingga besok kita dapat menjadi orang yang wujuhu yauma idin naimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.